tahun yang baru 2022. Kiranya berkat baru melimpah untuk kita semuanya. Amin. Mari pastikan hati kita melekat pada Tuhan pagi hari ini. Kita tinggalkan semua beban di tahun lalu. Tahun ini tidak ada beban lagi ya. Seandainya tak ada beban, kita minta kekuatan kepada Tuhan. Kami tahu Engkau Bapa yang setia Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mulia. Hati kami tenang ketika kami melekat dengan-Mu Yesus.
Engkau Allah yang setia, Engkau mencukupkan semua yang kami butuhkan Tuhan. Di tahun yang baru berkat baru mengalir bagi kami. Asalkan hati kami melekat dengan Engkau, asalkan kami setia kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Bahkan ketika kami meninggalkan Engkau pun Engkau tetap setia kepada kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan kalau di hari-hari lalu kami mengabaikan-Mu. Tahun ini kami mau serius lagi dengan Engkau Tuhan. Tahun ini kami mau kembali lagi dengan komitmen yang baru bersama Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru, terima kasih untuk berkat yang baru, terima kasih untuk keluarga kami, terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Dalam nama Yesus, semua yang bersuka cita bagi diri sama-sama katakan dengan saya, amin. Haleluya, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa. God is good? All the time. All the time? God is good. Setiap waktu Tuhan baik. Amin. Kami mau nyanyi Tuhan. Kami bersorak bagi Engkau karena kami orang-orang yang beriman kepada. Aku lama Bapak Ibu Saudara ya. Cuman berdua yang mau ngomong, kanan kiri gak ada, katakan
dengan belakangmu. Gak ada kutuk ikat kita lagi, amin. Tidak ada kutuk kemiskinan, tidak ada kutuk perzinahan, tidak ada lagi kutuk-kutuk yang lain. Kita semua kaya dalam Tuhan. Kita semua orang yang diberkati Tuhan, amin. Hari ini kita sudah mulai ibadah seperti 2 tahun yang lalu. Bersukacitalah. Masih kuat berdiri? Om Tante masih kuat berdiri? Luar biasa. Yang sudah capek boleh lambaikan tangan. Kalau anak muda masih duduk, saya bilang kalian kalah dari Om Tante. Haruskah saya balik panggilannya anak-anak muda jadi Om Tante? Yang masih muda, mari bangkit berdiri, mari kita menyembah Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Engkau Allah selalu bersama dengan kami, bersama dengan kami. Tidak pernah sekali pun Engkau tinggalkan kami. Tidak pernah sedetik pun Engkau berpaling dari kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapa
banyak Bapa yang baik. Engkau sudah menyatakan, menunjukkan kasih setiamu Tuhan. Kami merasakan, kami menerimanya. Terima kasih banyak. Kami siapkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman Allah. Berbicaralah Engkau melalui hamba-Mu Tuhan. Setiap kami yang hadir di tempat ini dikuatkan, kami dimenangkan, kami diteguhkan kembali dengan firman Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh mengingatkan kami Tuhan, membuat kami tetap mengerti, memahami bahwa Engkaulah satu-satunya tujuan dalam hidup kami, satu-satunya pengharapan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Kami tidak izinkan satupun kuasa dari kuasa iblis untuk mencuri kebenaran firman Allah. Itu sebabnya kami bentengi hati dan pikiran kami saat ini untuk kami fokus kepada-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Silahkan duduk. Salam damai sejahtera untuk kita semua, ya. Dan saya yakin kehidupan kita di tahun 2022 ini akan jauh lebih baik dari tahun yang lalu. Amin, saudaraku. Karena tahun ini adalah the year of victory, tahun kemenangan. Siapa yang percaya itu angkat tangannya? Kasih kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Dan saudara akan mendapatkan kemenangan demi kemenangan di dalam kehidupan saudara. Dan ada banyak janji Tuhan, saudara. Ada banyak janji-janji Tuhan yang harus kita alami dalam kehidupan kita, saudara. Ya. Alkitab katakan di dalam 2 Petrus 1 ayat 4a. Next. Oke. Kita sama-sama baca ya. 1, 2, 3. Dengan 1, 2, 3. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar. Janji itu sangat berharga dan sangat besar. Ya. Bisa katakan wow? 1, 2, 3. Wow. Wow-nya excited. Wow. 1, 2, 3. Wow. Saudaraku, ketika saudara melihat satu barang atau bahkan memiliki satu barang yang kesukaan saudara, ya misalnya saya senang gitar karena saya beli gitar itu bagus sekali, harganya saudara bisa satu mobil sekarang yang bagus ya. Saya bisa katakan, wow, gitar ini luar biasa. Ada yang senang batu mulia, ya. Kalau batu mulia, saudara dapat batu mulia seperti Pak Hau kayak sering batu mulia dapat yang bagus, bisa dikatakan wow. Ya, ada yang senang rumah, semua senang rumah ya banyak-banyak. Kalau lihat rumah yang mewah, gitu, rumah bagus, wow, keren. Apalagi kalau saudara dapetin, wih, itu sesuatu yang berharga yang luar biasa. Saudara senang kendaraan, ada yang senang kendaraan yang masa kini atau yang jadul, gitu. Tapi kalau saudara dapetin, wow, saudara bisa berkata itu, karena itu sesuatu yang berharga. Ya, firman Tuhan kayak gitu. Janji Tuhan kayak gitu. Janji Tuhan itu berharga dan sangat besar. Katakan wow. Wow. Oke, itu wow. Coba katakan wow ya. Janji Tuhan itu sangat besar dan sangat berharga. Wow, takjub dengan janji Tuhan ya. Nah, apa janji Tuhan itu untuk kita semua? Ya, ada 7 janji Tuhan, 7 promises of God yang saya bahas hari ini, dan ada banyak janji Tuhan. Tetapi setidaknya 7 janji Tuhan ini mewakili kebutuhan kita sebagai umat manusia, ya, keinginan kita. Ya, apa 7 janji Tuhan itu? Yang pertama, janji tentang keselamatan. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab jika kamu 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Itu janji Tuhan. Roma 6:23. Sebab upah dosa adalah maut. Ya. Tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, janji Tuhan keselamatan. Ya. Setiap orang ingin selamat. Setiap orang ingin masuk surga. Selamat dunia dan surga. Tetangga sebelah bilang selamat surga dan akhirat. Itu artinya dia ingin selamat di bumi, juga ingin masuk ke surga. Tetapi hanya Yesus yang menjanjikan itu untuk kita semua. Ini ayatnya semua. Ada jaminan ketika saudara percaya Yesus, saudara akan diselamatkan. Nabi boleh banyak
rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi hanya satu juru selamat, itu Tuhan Yesus. Katakan amin. Janji yang kedua adalah perlindungan total. Perlindungan total buat kita semua. Amsal 1 ayat 33. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman. Perhatikan baik-baik. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Ya, ini janji Tuhan. Jangan takut terhadap COVID-19. Sekarang bermutasi lagi. Sekarang apa tipenya? Omikron. Nanti Delta. Ya. Delta sebelumnya Omikron, Megatron, Megaloman, ya. Waduh, nanti banyak seru. Saya ngobrol sama satu dokter, dia bilang bermutasi udah pasti kalau satu penyakit, ya. Tetapi yang ditakutkan adalah bahaya nggak, ganas nggak. Ya. Tetapi saya mau katakan pada saat ini janji Tuhan perlindungan total buat kita. Mau dia ganas mau enggak, Tuhan akan melindungi kita secara total. Tetapi harus prokes, ya. Harus pakai masker, harus cuci tangan, prokes harus ketat, saudara. Dan saya percaya saudara tidak akan pernah tertular. Tuhan kok yang ngatur semuanya. Dia akan melindungi kita. Tapi kalau saudara nggak lihat, ngerti nggak lihat, masker nggak mau, cuci tangan nggak mau, hidupnya kotor, cabak dia, cabak itu, ya duduk di mana aja, wah nggak bisa karena kan penyebarannya sekarang lebih cepat. Tapi ketika kita progres dan janji Tuhan apa? Perlindungan total. Sekarang sekolah ditutup lagi, ya. Ada puluhan sekolah ditutup lagi ketika mereka mulai. Kemudian perusahaan-perusahaan udah mulai ada yang WFA lagi, ya. Udah 2 tahun katanya dipotong gaji, yang nggak dipotong gaji puji Tuhan, bersyukur ya. Mesti ucapan syukur, Bu. Ya. Iya, nggak dipotong gaji itu luar biasa. Yang lain setengah gaji. Habis kerjanya di rumah. Karena ntar masuk kantor kadang nggak efektif, ya. Mulai tutup lagi, tapi jangan takut, karena Tuhan perlindungan total buat kita. Amin, saudaraku. Ya. Janji yang ketiga, memenuhi segala keperluanmu. Janji yang ketiga apa? Memenuhi segala keperluanmu. Coba baca sama-sama ya. Filipi 4 ayat 13. Kebaca ya semua. 1, 2, 3. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus. Jadi yang akan memenuhi keperluan kita bukan manusia, yang terbatas. Sudah kadang-kadang kita sebagai manusia mengandalkan orang. Saya minta tolong sama dia deh, dia kan orang kaya. Saya minta tolong sama pejabat itu kan, dia sangat berpengaruh. Kadang-kadang seperti itu, saudara. Tetapi firman Tuhan katakan, yang akan memenuhi segala keperluanmu itu adalah Tuhan. Dia yang tidak terbatas, unlimited. Saudara senang yang limited apa unlimited? Unlimited ya, apalagi kalau wifi. Wifi-nya unlimited, cepat banget. Sama dengan janji Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan. Bukan menurut kekayaan dan kemuliaan kita. Bukan karena kekuatan seseorang, kekayaan seseorang, tapi Tuhan. Ya, apa saja keperluan kita, pekerjaan, bisnis, kendaraan, uang yang cukup, paling enak uang yang cukup, betul nggak saudara? Ya, kalau saudara lagi perlu beli makanan, uangnya cukup, paling enak cukup kan, nggak kekurangan. Kalau saudara lagi mau pakai kendaraan cukup. Mau beli kendaraannya cukup. Saudara mau vacation atau staycation, ya membutuhkan dana, uangnya cukup. Paling enak cukup, saudara. Ya, dan Tuhan akan memberikan kepada kita. Dan Tuhan memberikan itu menurut segala kekayaan dan kemuliaannya dan unlimited, saudara. Tuhan tidak membatasi, minta aja sama Tuhan. Ya, itu firman Tuhan tentang janji memenuhi segala keperluan. Jadi saudara butuh apa saat ini? Minta sama Tuhan. Dia yang akan mencukupkan semua kebutuhan. Bukan menurut kekayaan dan kemampuan kita, tapi Tuhan yang menjadikan saudara dan saya. Dia yang memiliki surga dan bumi. Dia yang akan memenuhi segala keperluan. Amin. Yang percaya kata-katanya, kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus.
saudara melihat, ketika saudara percaya, maka semua kebutuhan saudara akan menikmatinya. Ya. Janji yang keempat, Tuhan memberikan kelegaan. Tuhan memberikan kelegaan. Ya, bahasa Sundanya long gitu ya. Bahasa Sunda bukan ya? Long gitu ya. Pernah nggak? Long itu lega gitu ya. Kita baca ya. Matius 11, 28, 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Satu orang belum merasain yang lain. Cuma satu orang tadi yang bilang amin. Kelegaan, setiap orang punya masalah, ya, dalam kehidupannya yang masalah itu bisa membuat letih lesu, berbeban berat, dan akhirnya jadi stres, ya. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah relasi, masalah kesehatan, itu bisa membuat orang jadi beban berat. Mungkin kalau yang masih youth belum terlalu merasakan, tapi kalau yang udah masuk di dunia pekerjaan, rumah tangga, itu jadi masalah yang berat. Ya, keuangan, pekerjaan, relasi, itu jadi sesuatu yang menjadi letih lesu buat badan kita, buat jiwa kita. Dan itu bisa mendatangkan stres. Dan stres itu yang berpotensi untuk kita punya penyakit. Ya, darah tinggi. Betul loh. Siapa yang kemarin katanya stres itu bisa jadi nggak enak lambung. Itu betul. Bukan kata orang. Betul. Jadi GERD, jadi jantung. Ya, darah tinggi, tiba-tiba mati sebelah. Itu bisa dari masalah-masalah yang jadi beban buat kita, jadi lesu, berbeban berat, dan akhirnya stres. Tapi Tuhan kasih solusi. Solusinya apa? Datang kepada aku. Firman Tuhan katakan seperti itu. Datang kepada aku. Namun banyak orang yang mau datang sama Tuhan. Datangnya sama manusia. Ya, kayaknya dia bisa nolong saya deh. Kayaknya saudara Ono tuh yang bisa nolong saya. Datangnya pada manusia. Dan kadang-kadang mengecewakan. Siapa yang salah? Saya meminta tolong sama orang, dia nggak tolong saya. Padahal dia banyak duitnya loh. Siapa yang salah coba? Orang yang nggak memberi pertolongan? Bukan. Kita yang salah, bro. Kenapa? Kita nggak datang kepada Tuhan. Tuhan katakan datang, marilah kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datang kepada Tuhan. Janji Tuhan apa? Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Lega semua. Ya, itu pokoknya janji Tuhan. Caranya terserah Tuhan gimana caranya. Tapi jangan datang pada manusia, jangan datang pada apa yang kita lihat kira-kira orang itu bisa bantu saya. Enggak, datang kepada Tuhan. Ya, datang kepada Tuhan. Dan Tuhan katakan, kamu akan diberikan pertolongan, kelegaan dan ketenangan. Yang kelima, janji Tuhan buat kita semua adalah rancangan damai sejahtera. Apa saudaraku? Rancangan damai sejahtera. Itu yang paling susah. Ya, ada damai sejahtera. Kita baca ya. Yeremia 29 ayat 11. Kita baca sama-sama ya. Bisa baca? Saya udah siapin ayatnya. Ya, 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada dahulu mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Amin. Rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan. Itu bukan rancangan Tuhan, saudara. Kalau ada kecelakaan, pesawat lah, kecelakaan mobil, motor, ya mungkin udah kehendak Tuhan. Enggak, saudara salah. Kadang-kadang orang bicara salah. Ya, Tuhan tidak pernah merancangkan sesuatu kecelakaan dalam kehidupan kita, tapi damai sejahtera. Di mute aja Pak. Kejadian 50 ayat 20, saya tambahkan ayatnya. Tolong dibantu. Bisa. Oke. Kejadian 50 20 mengatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
Tetapi Allah telah mereka-rekakan ini untuk kebaikan. Ya. Kemudian dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ya. Jadi saudaraku, Tuhan mereka-rekakan yang baik. Manusia bisa mereka-rekakan yang jahat terhadap kita. Betul. Ada orang yang punya niat jahat buat kita. Tetapi saudara jangan takut. Tuhan mereka-rekakan yang baik dalam kehidupan kita. Dan saudara tahu apa? Rekaan Tuhan yang baik itu mengalahkan semua kejahatan. Sehingga apa yang terjadi buat kita? Semua yang baik. Oh ya, kayak tadi tentang kecelakaan, sekali lagi bukan soal itu rencana Tuhan, enggak. Kita jangan salah bicara atau salah persepsi. Itu bisa human error. Misalnya kayak kecelakaan pesawat. Itu mungkin kesalahan dari orang yang enggak periksa sebelum berangkat. Atau bisa juga gini, udah diperiksa kok, ini udah ada aturannya segala macam catatan dan sebagainya. Kesalahan mesin, tiba-tiba bisa mogok. Kalau pesawat kan mogok, kalau mobil kan mogok di tengah jalan nggak masalah ya. Tetapi kalau pesawat mogok itu masalah. Masalah dan langsung berangkat dan ke dunia lain. Ya, jadi Tuhan sebenarnya nggak mereka-rekakan itu. Tapi Tuhan memberikan damai sejahtera buat kita semua, ya, dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Siapa bilang masa depan kita masa depan yang suram? Walaupun di tengah keadaan seperti sekarang, keadaan ekonomi yang morat-marit, tetapi Tuhan katakan apa? Tuhan akan memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Yang setuju angkat tangannya. Amin. Ya, saudara akan merasakan itu dalam kehidupan saudara. Yang keenam, janji Tuhan buat kita semua adalah memberikan kesehatan. Memberikan kesehatan, saudara. Ya, Yeremia 30:17a. Sama-sama baca. Kita sama-sama ya supaya nggak ada yang terlewat. 1, 2, 3. Sebab aku akan mendatangkan kesembuhan bagimu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Demikianlah firman Tuhan. Dia ini diceritakan bangsa Yehuda pada waktu itu ada satu penderitaan, yaitu penyakit yang gak ada obatnya pada waktu itu. Dan luka yang gak bisa sembuh. Tetapi pada waktu itu Tuhan berjanji, aku akan menyembuhkan penyakitmu. Aku akan mengobati luka-lukamu. Itu janji Tuhan. Dan ayat lain mengatakan dalam Yesaya 53 ayat 5d, sama-sama baca 1, 2, 3. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Sekali lagi, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Yang setuju dengan firman Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Jadi ada segala penyakit bisa disembuhkan oleh Tuhan. Enggak ada penyakit yang berat, penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan bisa disembuhkan. Amin, saudara. Haleluya. Ya. Dan sebetulnya Tuhan tidak mengizinkan penyakit dalam kehidupan kita, saudara. Kita juga kadang-kadang salah ngomong. Ya, mungkin penyakit itu diizinkan Tuhan. Gak ada firman Tuhan ya, saudara. Gak ada firman Tuhan. Penyakit gak pernah diizinkan Tuhan hingga dalam hidup kita. Karena mungkin bisa terjadi karena mungkin kelalaian kita. Ya. Tuhan akan sembuhkan kita. Ya. Ketika Yesus datang ke dunia ini, dia bawa penyakit. Enggak. Dia datang ke dunia ini, pergi dari satu tempat ke tempat lain, dari satu daerah ke daerah lain untuk menyembuhkan penyakit. Pada waktu itu semua penyakit bisa disembuhkan. Luar biasa. Ya. Jadi penyakit itu tidak diizinkan oleh Tuhan. Dan yang Tuhan berikan adalah kesembuhan. Mungkin kalau saat ini saudara yang kok gue darah tinggi ya, kok saya kolesterol ya, mungkin karena perilaku manusianya. Ya, udah tahu darah tinggi, orang itu kok meninggal ya. Udah tahu darah tinggi, makan sate kambing. Udah tahu kolesterolnya tinggi, superior ini ya, makan jeroan. Terlalu banyak makan gorengan. Boleh kita makan apa juga, cuma harus dibatasi. Tapi kalau kelebihan, udah pasti sudah akan punya penyakit. Tapi lepas dari itu, lepas daripada itu,
yang Tuhan janjikan apa? Tuhan nggak bermasalahkan masa yang lalu. Mungkin ada kesalahan-kesalahan kita. Tapi yang Tuhan janjikan adalah kesembuhan. Kesembuhan. Apapun penyakit saudara, Tuhan akan berikan kesembuhan. Amin. Amin. Tetapi makannya harus dijaga, ya. Dan itu janji Tuhan, saudara. Dan kita akan menerima janji Tuhan, ya. Itu yang ke-6, yang ke-7 yang terakhir adalah janji Tuhan menyertai kita. Menyertai hidup kita, saudara. God with us, ya. 2 minggu berturut-turut diterangkan tentang bagaimana kita merasakan Tuhan menyertai kita. Ya, di minggu kedua saya yang bicara pada waktu itu, yang di minggu ketiga Esther Yuni yang bicara tentang God with us. Kalau saudara ketinggalan, saudara bisa kembali buka YouTube-nya di YouTube channel GBS Kalvar. Dan minggu kedua bulan ini dan minggu ketiga itu tentang God with us. Tapi saya akan bacakan buat saudara satu ayat lagi, Ulangan 31 ayat 6. Bunyinya demikian: kuatkan dan teguhkanlah hati, janganlah takut dan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Katakan amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Bohong kalau ada orang bilang, Tuhan tidak menyertai hidup saya, Tuhan meninggalkan saya. Enggak. Janji Tuhan, Dia selalu menyertai hidup kita. Dia tidak pernah membiarkan dan tidak pernah meninggalkan hidup kita. Amin, saudaraku. Kalau saudara tahu lagu zaman dulu, You Are Not Alone. Saudara tahu lagunya? Saudara nggak sendiri. Seringkali kita merasa sendiri ya ketika kita punya masalah, ketika berbeban berat, ya. Ketahuilah saudara, ada Tuhan, selalu ada Tuhan. Tidak pernah meninggalkan. Sekalipun kita menjauh dari Tuhan, Tuhan selalu beserta dengan kehidupan kita. Ya. Itu janji Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Yang sering kali kita lari meninggalkan Tuhan. Ya. Tetapi Tuhan, janji Tuhan adalah Dia selalu menyertai kehidupan kita. You are not alone. Ya, saudara tidak pernah sendiri. Dia selalu beserta dengan saudara selama-lamanya. Kalau saudara berjalan, ini tentang berjalan dengan Tuhan ya. Kalau saudara jalan sama Presiden Jokowi, wah, merasa keren dong. Lydia jalan sama Presiden Jokowi, saya mau ke tempat kerja kamu. Wah, keren dong. Iya nggak? Di sepanjang jalan lapar gitu ya. Misalnya lapar lagi jalan nih. Ada pengawal. Keren lah pokoknya. Terlindung dong. Ada ring 1, ring 2, ring 3. Terus tiba-tiba lapar. Jadi dia tinggal tunjuk, Pak, kita makan hijau dulu ya. Ayo, beli aja. Betul. Apalagi ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang luar biasa. Seperti janji Tuhan ya. Dia akan memberikan apa yang kita perlukan. Seringkali kita yang meninggalkan Tuhan, makanya kita kesusahan. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita dan Dia selalu menyertai kehidupan kita, tidak pernah meninggalkan kita semua. Wow, sesuatu yang terbaik, kemenangan demi kemenangan akan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, itu adalah janji Tuhan. 7 janji Tuhan dari banyak janji-janji di Alkitab ini, saudara. Tapi paling 7 janji Tuhan ini yang mewakili ya kebutuhan saudara dalam kehidupan. Nah sekarang, how experience God promise? Bagaimana kita mengalami janji Tuhan itu? Bagaimana kita merasakan janji Tuhan itu terjadi dalam kehidupan kita? Penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, kesembuhan, berkat-berkat yang tidak terbatas. Bagaimana kita bisa merasakan itu, saudara? Kita belajar dari Abraham, ya. Kita belajar dari Abraham yang menerima janji Tuhan. Kita buka ayat-ayat terakhir, Roma 4, 20 dan 21. Ya. Kita sama-sama baca ya. Baca. 1, 2, 3. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang ia janjikan. Yang pertama adalah trust. Trust itu bahasa Indonesia apa?
Percaya. Kenapa saya gunakan kata trust bukan belief? Ya. Belief ini kalau dalam Oxford Dictionary dikatakan bahwa kata belief itu menunjukkan kepercayaan akan kebenaran sesuatu. Tetapi trust menunjukkan kepercayaan akan kemampuan sesuatu atau kemampuan seseorang. Makanya saya gunakan trust. Ketika kita mau terima janji Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan itu bisa melakukannya. Karena Dia Tuhan, Dia Allah, Dia bukan manusia. Dia yang menciptakan kita, Dia yang punya langit dan bumi ini. Percaya bahwa Tuhan bisa melaksanakan apa yang tadi kita bahas, 7 janji tersebut dalam kehidupan kita. Ya, harus percaya. Ya. God is able, Tuhan itu mampu dan berkuasa di bumi dan di surga. Ini alasan kita percaya dan nggak perlu bimbang. Contohnya, kalau hari ini saudara ditelepon oleh ajudan Pak Jokowi, sekali lagi saya contoh pakai presiden. Ya, hari ini misalnya saudara tiba-tiba ditelepon oleh ajudan Jokowi. Anda terpilih secara random dari sekian juta orang, ada 10 orang yang terpilih. Datang ke istana ya, Pak Jokowi mau kasih sepeda dan uang tunai. Kira-kira datang nggak? Kok datangnya ragu-ragu? Jadi ada 2 hal. Orang itu percaya, tapi betul ya, nomor teleponnya nomor telepon dari ajudan Jokowi. Ya, ceritanya seperti itu. Ini ilustrasi. Terus ada yang kedua nih. Jangan-jangan Pak Jokowi ngeprank begitu nanti. Sampai di sana, sorry, San, kamu kena prank saya, baterai Sukabumi. Ada 2 hal. Wah, ini beneran atau bohongan? Kalau yang beneran, dia pergi ke istana, dia mendapatkan sepeda itu, dia mendapatkan dana tersebut. Tapi kalau yang nggak percaya, bohong, nggak mungkin saya terpilih, ini bohong nih, atau ada penipuan, nggak pergi. Akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Sama dengan kita. Janji Tuhan harus kita percayai 100%. Kalau saudara percaya 100%, maka saudara akan mendapatkan janji tersebut. Amin. Ya. Yang kedua, bagaimana kita mengalami apa yang dinamakan janji Tuhan, mengalami janji Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, menunggu. Wait. Tambahan ayat ya, saya nggak tulis. Dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 bilang seperti ini. Ia membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Itu artinya apa? Follow the process, ikuti prosesnya. Manusia terkadang pengen gini, tiba-tiba ada, tiba-tiba tersedia, pengen instan. Tapi namanya mie instan juga harus dibuat kan, ada proses walaupun 3 menit bilangnya. Tapi pada prakteknya lebih dari 3 menit karena kita harus nyalain dulu api sampai ngegolak dulu, baru 3 menit, ya kan? Ada prosesnya dan kita harus memasuki proses daripada Tuhan. Menunggu waktunya Tuhan. Ya. Ada kesaksian dari siapa namanya? Jonas, Vano ya. Vano dan Anda. Pernah dengar kesaksiannya? Kalau yang belum pernah dengar, saudara buka di YouTube channelnya Daniel Mananta. Saya bukan promosi, tapi ini benar-benar memberkati di programnya Daniel Tetangga Gue. Daniel Tetangga Kamu. Ya. Itu dia bersaksi sekali waktu pada waktu sesi sebelum menikah. Dia Vano dan Anda ini menikah di Singapura dan mereka membutuhkan dana. Dananya cukup besar. Ya kalau di Sukabumi aja kurang lebih berapa? Pernikahan puluhan juta ya sekarang. Ini ratusan juta karena artis dan juga di Singapura. Dia harus beli tiket dan sebagainya. Ya. Dan pada waktu mau pergi, hari kepergiannya, Vano dan Anda nggak punya uang. Di rekeningnya hanya ada 250.000. Zaman gini cuma 250.000 dulu. Mau nikah. Dan itu semua harus dibayar dulu. Ya berdoa, nggak kunjung datang duitnya.
Jadi kalau dia nggak berangkat ke Singapura pada waktu itu, nggak jadi nikah. Tapi mereka berdoa. Di 15 menit terakhir, kadang-kadang Tuhan suka mepet gitu kasih jawabannya. Tapi indah pada waktunya yang dikatakan. Tapi kita harus jalani proses. Coba kalau misalnya Vano dan Anda ini tiba-tiba marah, udahlah, bukan kehendak Tuhan, pulang aja buat nggak jadi nikah. Tapi mereka menunggu sampai detik-detik terakhir 15 menit sebelum pernikahan, sebelum berangkat, bukan pernikahan, sebelum berangkat ke Singapura, dapat dana ratusan juta. Dan pulangnya, katanya kesaksiannya, pas, Tuhan kasih pas untuk dia nikah. Pulangnya, begitu lihat rekening, kembali 250.000. Tapi nggak sebutin detail bagaimana dia mendapatkannya dan sebagainya. Ya. Tapi kalau saudara mau ikuti kesaksiannya, saudara bisa di YouTube channelnya dan di mana, ya. Dan ini adalah salah satu contoh buat kita semua bahwa kita harus menunggu waktu Tuhan dan indah pada waktunya, indah pada waktunya. Ya. Yang ketiga, yang terakhir adalah strong in faith, iman yang kuat, bahkan semakin diperkuat agar kita bisa menerima janji Tuhan. Ketika kita mau menerima janji Tuhan, iman kita harus kuat. Ya, kita kadang-kadang hidup seperti yang punya Tuhan, seperti yang punya iman. Khawatirnya lebih gede daripada imannya. Tetapi di dalam Ibrani 11 ayat 6, ini ayat tambahan lagi, saya nggak catat. Tetapi tanpa iman tidak mungkin seorang berkenan kepada Allah. Ibrani 11 ayat 6 ya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ketika kita punya iman, Tuhan katakan apa? Tuhan memberikan upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Haleluya, ya. Karena iman ini menyenangkan Tuhan. Iman itu artinya percaya. Percaya Tuhan sayang sama kita. Percaya Tuhan pasti bantu kita. Percaya Tuhan pasti tolong kita. Amin, saudaraku. Haleluya, ya. Jadi ketiga hal ini yang akan membuat kita mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa yang 7 tadi kita bahas di awal. Ya, yang pertama tadi apa? Percaya, trust kepada kekuasaan Tuhan. Kemudian yang kedua, wait, menunggu waktunya Tuhan. Jangan terlalu instan. Kok nggak dijawab-jawab sih? Ini gimana nih? Ya, seperti kesaksian tadi Vano dan Anda. 15 menit sebelum mereka berangkat ke Singapura, baru Tuhan sediakan. Kadang-kadang Tuhan mepet-mepet gitu. Tuhan kalau bisa jangan terlalu mepet ya. 15 menit, deg-degan banget nih. Kalau nggak jadi, ada tender perusahaan yang besar. Aduh Tuhan, kok nggak gol? Tiba-tiba ketika kita berpikir seperti, aduh gol. Ya, bisa seperti itu. Tunggu waktu Tuhan. Tunggu waktunya Tuhan. Itu yang terbaik buat kita semua. Yang terakhir adalah iman yang kuat. Maka pasti saudara akan mengalami janji-janji Tuhan sepanjang tahun 2022. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya. Saya akan akhiri, saya undang seluruh tim untuk maju ke depan. Ya, saya akan kembali sampaikan firman Tuhan pada hari ini. Jadi Tuhan menganugerahkan kepada kita apa? Janji-janji yang sangat berharga. Amin. Janji Tuhan itu berharga dalam kehidupan kita. Ya, ada 7 janji yang kita pelajari pada hari ini. Ya, dari sekian banyak janji Tuhan, ini akan mewakili kebutuhan kita. Yang pertama adalah janji tentang keselamatan. Ya, Tuhan akan memberikan keselamatan buat kita orang-orang yang percaya. Dan keselamatan itu hanya di dalam Yesus. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, agama boleh banyak, tetapi hanya Tuhan Yesus yang bisa menyelamatkan kita. Amin. Yang kedua, janji tentang perlindungan yang total. Jangan takut dengan penyakit, dengan keadaan yang seperti sekarang ini. Tuhan akan melindungi secara total dalam kehidupan kita. Yang ketiga, janji tentang memenuhi segala keperluanmu. Dia akan memenuhi segala keperluan kita. Yang keempat, janji tentang memberikan kelegaan. Ya. Yang kelima, janji tentang damai sejahtera. Tuhan akan memberikan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang keenam, janji tentang kesehatan. Tidak ada satu penyakit pun di bumi ini yang tidak bisa disembuhkan oleh Tuhan. Percaya itu, saudara. Kalau saudara mengalami sakit penyakit, percaya terima janji Tuhan. Tahun ini saudara akan disembuhkan. Amin. Yang ketujuh, janji tentang Tuhan beserta dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu beserta dengan kita. Ya, dan semua janji itu kita akan alami kalau
kita percaya. Ya, yang kedua, menunggu waktu Tuhan dan punya iman yang kuat. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya undang selalu bangkit berdiri. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menyediakan rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan bekerja, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Amin. Amin. Saudara terima janji-janji dengan awal ini. Percaya, menunggu waktu Tuhan kuat dalam iman saudara. Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku. Haleluya. Ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menyediakan rencana yang terindah. Amin. Penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sama-sama janji-janji-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Sepanjang tahun 2022 ini kami percaya, Tuhan Yesus, ada kesaksian kami, ada kesembuhan yang diterima oleh setiap jemaat untuk kami semua. Dan semua kebutuhan kami Tuhan akan cukupkan. Semua janji-janji Tuhan itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Terpujian nama-Mu Bapak. Antarikan firman Tuhan yang sudah hamba sampaikan. Biar itu menjadi rema dalam kehidupan setiap orang yang mendengar. Baik yang ibadah onsite pada hari ini, yang ibadah online, bahkan yang nanti mengulang siaran ini Tuhan Yesus. Tuhan akan urapi mereka supaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi firman Tuhan akan mengerjakan perkara-perkara yang dahsyat yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu.
Terima kasih Tuhan. Terpuji namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Tuhan sudah memberkati kami lewat firman Tuhan, dan tiba saatnya kami juga akan memberikan persembahan. Mungkin dibandingkan dengan kasih Tuhan, berkat Tuhan ini kecil, tetapi biarlah kami belajar untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang tulus dan memberi dengan sukacita, tidak dengan paksaan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kami itu membantu kehidupan kami, dan biarlah persembahan-persembahan yang nanti ini juga Tuhan yang akan pakai menjadi Allah Tuhan Yesus, dan kami percaya Engkau yang mampu memberkati setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami dan pemberian kami yang terbaik buat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Bapak saudara bisa mempersiapkan persembahan, sementara persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian. Kami mau terus bersyukur bagimu Tuhan. Karena kita luar biasa. Tuhan ada kuat. Ada padamu, aku percaya.
yang baru kita berdoa supaya ibadah seperti ini tetap berjalan sampai nanti. Hari ini lapangan Merdeka sudah ditutup, tidak diizinkan untuk aktivitas di sana. Kita sama-sama nanti mau berdoa bahwa virus Omikron tidak ada di Sukabumi. Amin. Kami dari penghujung ibadah kami Tuhan, kami terus menyembah Engkau apapun keadaan kami Yesus. Menyembuhkan kami, memulihkan kehidupan kami, dan menolong setiap kami yang membutuhkan pertolongan. Terima kasih Bapa, setiap janji-janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama Kau. Sebentar kami akan pulang, Kau sertai kami sampai di tempat kami, di tempat tujuan kami, pulang dengan selamat, membawa berkat Tuhan yang besar, membagikan kepada setiap orang bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Saudaraku, mari kita angkat tangan kita siap untuk terima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang sangat besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Tetap angkat tanganmu dan angkat pujian.